Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to English class. Oke, sebelum kamu menyimak video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kamu tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi penting tentang pembelajaran bahasa Inggris ya. Suka nungguin surat edaran sekolah tentang hari libur? Atau lagi nunggu pengumuman lowongan tentang pekerjaan? Nah, yang kamu tunggu itu namanya disebut dengan announcement. So, today we are going to learn about announcement. Biar lebih jelas, let's go! Yuk kita simak penjelasan mengenai announcement text. Check it out! What does announcement mean? Announcement adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau halayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Announcement itu merupakan salah satu short functional text. Sesuai dengan katanya, yaitu announce yang artinya mengumumkan. Jadi di sini dijelasin memberi informasi atau menjelaskan informasi tentang hal yang sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, informasi yang dijelaskan di sini adalah bersifat umum atau publik. Kemudian, teksnya ini harus singkat dan dapat menjelaskan apa, kapan, di mana, dan siapa. Terkadang juga menjelaskan mengapa dan bagaimana. The purpose of announcement is to give information formally to others of certain events. Nah, fungsi dari announcement itu sendiri yaitu memberikan informasi secara formal kepada orang lain mengenai suatu event tertentu. Umumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai topik announcement text atau teks pengumuman. Misalnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, pengumuman pemenang suatu pertandingan. Yang kedua, lowongan pekerjaan. Yang ketiga, laporan kegiatan. Yang keempat, berita pernikahan, ulang tahun, peresmian. Dan yang kelima, pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah. Kata siapa bikin pengumuman itu gak ada strukturnya? Yang jelas ada ya. Jika tidak ada, berarti pengumuman itu gak efektif. Nah, adapun struktur dari announcement text agar informasinya sampai kepada audiens, yaitu adalah yang pertama, ada title dan explanation. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur dari text announcement yang pertama yaitu adalah title atau disebut juga dengan judul. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman atau informasi yang diberikan pada suatu announcement. Title atau judul merupakan bagian yang nggak boleh kita lewati. Judul berguna untuk menarik perhatian audiens sehingga mereka membaca keseluruhan pengumuman yang kita buat. Nah, kita bisa membuat judul sesuai dengan informasi yang kita ingin berikan. Misalnya, kita ingin membuat lowongan pekerjaan untuk lulusan sarjana baru. Berarti judulnya lowongan pekerjaan untuk fresh graduate. Kemudian bagian explanation atau disebut juga dengan bagian penjelasan. Nah, pada bagian ini berisi informasi lebih lanjut tentang suatu pengumuman. Biasanya terdiri dari informasi dasar yang berupa type of event atau jenis kegiatan, date and time, tanggal dan waktu, place atau tempat, participant atau partisipan, contact person ataupun address. Nah, di sini nomor HP atau alamat yang bisa dihubungi. Jadi, letak informasi yang ingin disampaikan ada pada bagian explanation ini. Explanation juga menjelaskan secara detail dari judul yang telah kita berikan. Adapun unsur kebahasaan yang digunakan dalam penulisan announcement text, yaitu ada dua tenses yang digunakan di sini. Yang pertama simple present tense dan yang kedua simple future tense. Baik, di sini kita bisa melihat contoh dari teks pengumuman atau announcement text adalah sebagai berikut. To all grade 12 students to attend additional lessons that will hold on the dates of 24 to 29 May 2020.
For those who have not enrolled are expected to fill the registration form in the office. All students are required to take it to be successful in final national exam. Thank you. Artinya, untuk siswa kelas 12 untuk menghadiri pelajaran tambahan yang akan dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 29 Mei 2020. Untuk siswa yang belum terdaftar, diharapkan datang ke kantor tata usaha guna mengisi formulir. Seluruh siswa wajib mengikuti kelas ini agar berhasil dalam ujian akhir nasional. Terima kasih. Nah, untuk contoh pengumuman yang kedua yaitu tentang peringatan Hari Kemerdekaan. Our school will have some competition that will be held on 28 July 2020 to celebrate Indonesia's Independence Day. Football, volleyball, speech English, and many other competition. Registration will be held on 5 to 15 July at OSIS Room. Free registration and full of prize. For more information, contact our OSIS chairperson. Jadi di sini the title atau judul dari announcement text-nya adalah Celebrate Indonesia's Independence Day. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada bagian explanation atau bagian penjelasan, di sini sekolah kita akan mengadakan beberapa kompetisi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Adapun jenis kegiatan atau perlombaan yang akan diadakan adalah sepak bola, bola voli, pidato bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, untuk registrasi akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 15 Juli. Nah, registrasinya itu tidak dipungut biaya atau gratis. Dan untuk informasi lebih lanjut atau kontak person, silahkan menghubungi Ketua OSIS. Itulah tadi penjelasan tentang generic structure dari announcement text, yaitu berupa title dan explanation. Dan untuk language feature atau struktur kebahasaan yang digunakan dari announcement text, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada dua tenses yang digunakan, yaitu simple present tense dan simple future tense. Nah, untuk simple present tense, di sini kalimatnya adalah to celebrate Indonesia's Independence Day. Kemudian untuk simple future tense, kalimatnya adalah our school will have some competition. Baik, itulah tadi penjelasan tentang short functional text atau announcement text. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kamu yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Oke, see you in the next video. Thank you. Assalamualaikum.